Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis dengan topik badan sudah enakan tapi tidak nyaman. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah badan sudah enakan ya, tapi rasa masih tidak nyaman. Ini biasanya terjadi pada fase 80% sudah sembuh ya. Jadi itu sering ada rasa-rasa semacam itu. Sebenarnya badan sudah merasa enakan, kemudian makan juga kadang sudah tidak mantang, sudah seperti normal ya, tetapi masih saja rasa-rasa tidak nyaman itu selalu muncul ya. Nah, maka dari itu saya sharingkan kepada teman-teman ya, buat teman-teman yang masih mengalami di posisi fase ini, mudah-mudahan akan segera membaik ya. Amin. Dan tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video ini saling berhubungan, saling melengkapi ya. Akhirnya kita menjadi lebih paham ya, dengan pemahaman yang komprehensif ya, yang menyeluruh. Nah, akhirnya mudah kita untuk terlepas dari jeratan penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi kembali kepada topik, yaitu badan sudah enakan ya, tetapi masih merasa tidak nyaman. Nah, ini biasanya terjadi pada posisi 80% kita sudah sembuh, sebenarnya seperti itu. Contohnya ketika kita makan juga sudah normal ya, walaupun belum begitu banyak mungkin ya, jadi porsinya mungkin masih berkurang tetapi kita badan sudah merasa enakan, makan juga sudah tidak mantang lagi. Tetapi sering sensasi-sensasi tidak nyaman itu datang ya. Contohnya kadang kita masih belum energik tubuhnya, kemudian kadang masih merasa deg-degan ya ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang agak berat, itu rasanya cepat capek ya. Kemudian kadang ketika kita keluar rumah atau bepergian jauh itu juga masih ada rasa cemas, masih ada rasa takut yang akhirnya memicu sensasi, kadang menjadi keliengan, kadang menjadi mata buram, kadang kita menjadi gemetar dan lain sebagainya. Nah, itu walaupun itu sifatnya temporer ya, tidak harian, tetapi itu menunjukkan bahwa kita itu belum sembuh 100%. Jadi ya katakanlah baru 80% lah ketika seperti itu. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami agar kita menjadi berprogres ya, berprogres menjadi semakin cepat ya, semakin cepat membaik. Nah, setelah itu nanti baru kita sampai ke posisi sembuh 100% atau sembuh total itu teman-teman. Nah, beberapa sebab itu antara lain ya, itu yang pertama karena kadang kita belum terlatih ya. Artinya sudah terlatih tapi belum begitu maksimal ya. Jadi katakanlah kita untuk gerak itu belum maksimal. Jadi
mungkin masih agak sedikit mager ya, masih sedikit malas gerak. Nah, maka dari itu ya kita harus latih ya, karena untuk membuat tubuh kita juga menjadi semakin nyaman, menjadi semakin energik ya, menjadi semakin kuat. Nah, itu tubuh itu juga atau fisik ya itu juga butuh dilatih teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya melatihnya? Yaitu kita jangan malas gerak gitu. Jadi contohnya latih terus dengan misalkan jalan kaki ya, kemudian olahraga ringan itu seperti itu. Waktu itu saya targetkan untuk dalam satu hari pokoknya saya 30 menit itu minimal ya harus berjalan ya. Nah, berjalan kaki maksudnya ya. Nah, itu tidak harus jauh-jauh ya, di sekitar rumah juga tidak apa-apa ya, mungkin di samping rumah atau bahkan mungkin di dalam rumah ya. Itu indikasinya kita sampai merasa agak hangat tubuh kita, akhirnya agak sedikit keluar keringat lah, itu seperti itu. Kalau dalam waktu kurang lebih 30 menit itu seperti itu. Dan kita jangan malas gerak misalkan sambil beraktivitas di rumah ya, mungkin sambil menyapu di dalam rumah juga bisa, sambil mungkin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah ya, mungkin bersih-bersih rumah atau mungkin pekerjaan di dapur ya dan lain sebagainya, kan banyak itu ya. Nah, itu lakukan saja. Jadi itu untuk melatih tubuh kita supaya rajin bergerak, karena dengan kita tubuh rajin bergerak, nah itu nanti efeknya ya jadi sangat bagus. Selain kita melatih otot-otot kita menjadi kuat kembali ya, sehingga tubuh menjadi nyaman, nah itu juga memperlancar ini juga pencernaan ya, memperlancar peredaran darah, memperlancar peredaran oksigen, dan akhirnya disitulah nanti kita akan mulai ternyata menjadi lebih nyaman. Bukannya kita bergerak menjadi capek, itu enggak ya, tetapi menjadi semakin baik. Karena apa? Karena tubuh manusia itu memang disetting untuk bergerak ya. Ketika ingin istilahnya energik ya memang harus digerakkan tiap hari, itu seperti itu teman-teman ya. Maka solusinya yaitu jadi latih terus gerakan badan ya. Contohnya dengan jalan kaki atau dengan olahraga ringan ya, melalui aktivitas-aktivitas harian lah. Lakukan saja. Intinya jangan males, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, ketika teman-teman masih merasakan seperti itu ya, masih merasakan kok saya belum energik ya, kok saya masih sering merasa istilahnya pusing, masih merasa tidak percaya diri dan lain sebagainya. Nah, itu memang harus dilatih. Jadi semuanya ini adalah skill teman-teman ya, untuk membuat kita menjadi jauh fisiknya menjadi lebih kuat kembali, mentalnya juga menjadi kuat kembali. Ini adalah skill ya. Skill itu memang harus dilatih. Kalau kita tidak pernah melatih ya justru semakin lama kadang kita menjadi semakin ini drop ya itu menjadi fisik menjadi semakin lemah ya, mental juga menjadi semakin cemas dan takut, tidak ada keberanian. Itu yang terjadi seperti itu ya. Maka ya sudah, mulai saat ini kita pokoknya harus lebih energik, lebih berani dengan cara melatih diri, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita masih merasa tidak nyaman ya, belum energik, kemudian masih ada sedikit rasa-rasa cemas, takut dan lain sebagainya ya. Nah, itu karena kadang tubuh ini juga butuh kalori ya, tetapi kadang kalori itu bisa dikatakan masih kurang lah. Artinya hubungannya dengan makan, minum ya, bila perlu tambah suplemen, ini usahakan itu lebih ditingkatkan teman-teman ya. Jadi yang tadinya makannya mungkin masih dengan porsi kecil ya, apalagi yang masih mantang, nah itu kalau bisa akhiri mantang ya, akhiri mantang tapi cukup dikendalikan saja. Nah, kemudian yang porsinya kecil kembali ke porsi normal, itu untuk supaya tenaga kita juga menjadi semakin kuat ya, karena tubuh kan butuh kalori, butuh tenaga. Nah, sedangkan kalori atau tenaga itu didapat dari nutrisi, dari makanan ya. Kalau kita makannya saja masih kurang ya, ya otomatis kita pasti masih merasa belum nyaman, belum
energik itu seperti itu. Jadi tolong penuhi saja ya. Jadi minimal cukup lah ya. Makan, minum cukup, kemudian boleh misalkan ditambah suplemen ya. Nah, suplemen yang dulu saya konsumsi itu bukan obat kimia ya, tetapi ini hanya madu murni ya. Madu murni saja itu satu hari itu saya hanya minum 1 sendok ya, 1 sendok saja itu. Bisa pagi, bisa sore ya, atau malam itu juga bisa. Dicampurkan ke air juga bisa, misalkan di air minum ya, misalkan kita bikin teh, nah itu kasihkan sebagai gulanya, itu juga bisa, enggak apa-apa itu. Nah, itu juga akan menambah kita menjadi semakin energik, dan akhirnya nanti tubuh kita menjadi lebih kuat ya. Kemudian otomatis ketika tubuh kuat juga mental menjadi kuat juga ya, karena mental kita kadang sering down ya, itu karena memang dipicu dari sensasi dulu ya, ketika merasa tubuhnya lemah. Nah, akhirnya kita menjadi cemas, itu seperti itu. Apalagi kita ingat trauma-trauma masa lalu yang di saat kita sedang terpuruk. Nah, itu biasanya menjadikan secara mental juga menjadi lemah ya, kemudian tubuh juga lemah seperti itu. Nah, maka dari itu untuk memenuhi kalori agar kita menjadi semakin nyaman, tubuh kita menjadi semakin kuat, menjadi semakin energik, yaitu penuhi saja. Jadi makan minum cukup, syukur ditambah dengan suplemen, itu seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita masih merasa tidak nyaman ya, ini memang kadang kita teringat trauma masa lalu ya. Jadi trauma masa lalu saat kondisi lemah ya, saat kondisi lemah ya, apalagi pada saat terkena panic attack. Panic attack itu kan luar biasa ya, sampai seperti nafas mau putus ya, dada terasa berat, nafas terengah-engah dan lain sebagainya. Nah, itu yang di pikiran kita itu pasti, wah ini seperti ada malaikat mau menjemput. Seperti itu ya, waktu itu saya seperti itu. Nah, maka dari itu supaya istilahnya trauma itu bisa menghilang ya, tidak menghilang tetapi tidak muncul, itu seperti itu. Jadi yang namanya pikiran-pikiran negatif itu memang sebenarnya tidak bisa dihilangkan, tetapi hanya bisa ditumpangi yang lebih positif, sehingga nanti tidak muncul ke permukaan ya, akhirnya kita menjadi tidak ingat. Jadi terlupakannya ya dengan cara itu, harus ditumpangi hal-hal yang bersifat positif. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya kita selalu afirmasi kata-kata positif ya. Afirmasi kata-kata positif. Contohnya, saya pasti bisa sembuh ya. Saya baik-baik saja. Saya tidak apa-apa ya. Faktanya saya sehat walafiat. Nah, itu selalu diafirmasikan seperti itu. Karena apa? Karena untuk istilahnya supaya kata-kata itu tersimpan di otak bawah sadar kita, memang harus sering diafirmasikan ya. Jadi kalau sering diafirmasikan, nanti akhirnya sampai tersimpan di bawah sadar kita. Nah, akhirnya menutup trauma-trauma yang masa lalu sering muncul ya. Nah, itu caranya seperti itu teman-teman ya. Termasuk afirmasi itu bisa seperti kita berdoa, itu juga sama ya, sama saja dengan kita berdoa. Kadang kita menjadi semakin, secara psikologisnya kita menjadi semakin kuat mental kita. Karena apa? Karena kita ya merasa semakin dekatlah dengan Yang Maha Kuasa, itu efeknya juga positif. Nah, itu juga bisa lakukan saja, itu juga hampir sama dengan afirmasi positif, itu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ya, ketika kita masih merasakan sering tubuh merasa tidak nyaman ya, walaupun kadang kita sudah merasa sembuh gitu, sudah sembuh tapi kok sepertinya nggak energik, sudah sembuh tapi kok kadang masih lemes, sudah sembuh tapi kok masih keliengan ya. Nah, itu karena itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ya itu yang harus dipahami, itu memang seperti itu ketika memang belum sembuh 100% ya itu. Nah, maka hal yang lebih penting lagi yaitu ini,
Jadi ini yang keempat ya. Yang keempat ya yaitu kadang kita masih merasa tidak yakin dengan diri kita sendiri ya. Tidak yakin ya, dengan bukti itu kita masih cemas, kita kadang masih takut, itu seperti itu. Terutama ketakutan ya, itu yang sering menghantui dan sering istilahnya kita menjadi ini serba tidak ada keberanian ya, itu seperti itu. Nah itu caranya juga harus dilatih ya. Jadi latih dengan keberanian lah intinya ya, dan percaya diri ya. Nah caranya bagaimana? Caranya kita memang harus bersandar ya, bersandar bahwa Tuhan selalu bersama kita ya. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama kita. Jadi caranya kita selalu mengingat ya, mengingat kebesaran Tuhan ya, bahwa Tuhan itu selalu bersama kita sehingga tidak ada hal-hal lagi yang perlu kita cemaskan, hal-hal yang perlu kita takutkan, karena kita bersama Tuhan yang Maha Kuasa ya, yang Maha segala-galanya, itu pasti dengan kasih dan sayangnya selalu melindungi kita. Ya sudah, kita sebut saja ya, mungkin lewat kita sering berzikir ya, atau selalu menyebut Asmaul Husna dan lain sebagainya, itu juga nanti ya efeknya di dalam diri kita menjadi tenang. Nah ketika kita merasa tenang, otomatis ya seperti rasa ketakutan berkurang, rasa kecemasan juga menghilang, itu seperti itu ya, karena ada sandarannya lah. Jadi seolah-olah kita di backup ya, di backup oleh yang Maha Kuasa, sehingga kita nggak perlu lagi ngapain kita harus cemas, ngapain kita harus takut ya, itu seperti itu ya. Nah tetapi semuanya itu ya memang harus perlu dilatih juga, dilatih dan dilakukan ya, dilakukan. Kalau kita hanya sekedar tahu istilahnya teorinya, tetapi kita belum melakukan, contohnya kita belum selalu melafalkan ya, belum mengatakan, ya itu belum ada perubahan apa-apa teman-teman. Wong ketika kita sudah melakukan pun, kalau baru sekali dua kali itu juga kelihatannya belum ada efeknya ya, tetapi harus dengan repetisi ya. Repetisi itu proses yang berulang-ulang ya, berulang-ulang ya, baru itu kita bisa merasakan. Contohnya cara istilahnya menghapus trauma juga seperti itu. Kita harus dengan proses repetisi, contohnya afirmasi positif ya. Seperti hipnoterapi kan prosesnya seperti itu ya. Jadi kita memberikan afirmasi positif dengan cara repetisi, nah akhirnya nanti mengesan di bawah sadar kita. Nah akhirnya kita menjadi tahu-tahu sekarang sudah tidak penakut lagi, sekarang sudah tidak cemas lagi. Itu prosesnya seperti itu ya. Maka dari itu ya lakukan saja ya, buat teman-teman yang masih merasakan seperti itu. Jadi istilahnya kita jangan malas melakukan tip-tip ya, tip-tip atau cara-cara atau metode-metode. Nah itu yang perlu. Jadi kita memang harus menjalani teman-teman, harus berproses ya, berproses. Tapi pasti nanti akan sembuh ya, itu seperti itu. Jadi ini sebenarnya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini memang hikmahnya ya, ini diberi kesempatan kita untuk berproses menjadi lebih baik ya, menjadi lebih dewasa, dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Itu yakin saja seperti itu ya, yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi ya alhamdulillah buat kita yang mengalami penderitaan ini adalah ya kita itu termasuk orang-orang pilihan ya, orang pilihan yang dikasihani ya sama Sang Pencipta untuk berproses menjadi lebih baik ya, itu. Nah itu yang keempat. Nah kemudian yang terakhir, kelima ya, itu kita harus bisa mengurangi rasa-rasa itu cemas ya, rasa cemas, rasa takut ini pokoknya harus normal kembali gitu. Nah itu caranya bagaimana ya, sama, itu memang harus dilatih ya. Nah ini juga sudah ada di video-video saya yang lalu ya, tentang bagaimana kita mengatasi ketakutan, bagaimana kita mengatasi kecemasan ketika kecemasan berlebih itu masih selalu muncul. Nah itu tolong tonton saja ya video-video saya yang lalu. Insya Allah ini termasuk melengkapi ya referensi kita, sehingga kita menjadi cepat membaik lah, seperti itu. Dan harapan saya juga mudah-mudahan
teman-teman yang masih merasakan rasa-rasa tidak nyaman ya, dengan istilahnya semangat yang tinggi, kita selalu ikhtiar, kita selalu membangun istilahnya merawat tubuh kita dengan baik, dengan cara menjaga pola makan, dengan cara menjaga pola hidup ya, termasuk kita juga selalu istilahnya menjaga pola pikir kita, pola perilaku kita, pola spiritual kita, itu insya Allah ya teman-teman pasti akan sembuh teman-teman ya. Itu yang saya alami seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga minimal ya, ini menjadi motivasi buat teman-teman. Jadi jangan putus asa, tetapi tetap optimis ya, badai pasti berlalu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.